Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan Ustadz dengan Akmal Ridho, Robiah, Fatur Siagian, Ammar Damanik, Huzaifi, Zaki, Jordan, dan insya Allah teman-teman lainnya yang akan bergabung bersama kita. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita tidak bosan-bosannya mengucapkan salawat kepada Nabi, karena Nabi menjanjikan tabungan pahala buat kita. Bagi kita yang sering berselawat kepada Nabi, Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu solawat, kita mengucapkan misalnya sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan itu menghasilkan 10 pahala, yaitu Allah akan berselawat kepadanya. Allah akan berselawat kepada hamba yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Maksudnya apa? Apakah Allah berselawat? Kata ulama, maksudnya adalah Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada orang tersebut. Baik. Amma ba'du, pelajaran kita hari ini ada di halaman 28 dan 29. Kalau biasanya Ustadz menampilkan hadis dengan sanadnya, kali ini sepertinya kita langsung ke inti materi, karena pekan lalu kita libur. Nah, jadi Ustadz ingin menjelaskan materi langsung agar waktunya mencukupi. Baik, kita mulai. Ada di halaman 28 dan halaman 29. Bagaimana? Robiah, sudah dibuka bukunya Robiah? Oke, bagus. Alhamdulillah. Bagaimana Akmal? Sudah dibuka bukunya Akmal? Halaman 29? Alhamdulillah. Abid? Sudah dibuka bukunya Abid halaman 29 dan 28? Nggak ada buku. Ya udah, tengok di layar ya. Naam. Fatur. Sudah dibuka bukunya Fatur halaman 28 dan 29? Belum ada buku. Kapan rencana ke sekolah ngambil? Habis. Oh, ya ya ya. Oke, baik. Jadi nengok di layar aja ya. Baik. Kita mulai. Jadi di sini ada pertanyaan. Ajib amma ya'ti. Jawablah pertanyaan berikut. Meskipun di sini langsung dijawab oleh penulis. As-su'al raqmul awal. Soal nomor 1. Mal farqu baina qaulihim haditsun sahih wa haditsun sahihul isnad.
Wa kadzalika qauluhum haditsun hasan wa haditsun hasanul isnad. Apa perbedaan antara ucapan ulama ahli hadis, hadis sahih dan hadis sahihul isnad, hadis sanadnya sahih? Begitu pula ucapan mereka hadis hasan dan hadis sanadnya hasan. Kadang kita menemukan yang seperti ini di buku hadis. Jadi ada sebuah hadis kemudian diakhiri dengan hadis sahihul isnad. Itu ada. Atau hadis hasanul isnad. Kalau hadis sahih, hadis hasan, saya yakin kalian sudah tahu. Maka Ustaz ingin mengulang sedikit, bertanya kepada Robiah dulu. Masih ingat kan apa itu hadis sahih dan hadis hasan dan di mana perbedaannya? Silakan dijawab Robiah. Lima syarat hadis sahih, sebutkan dari awal. 5 syarat hadis sahih dan 5 syarat hadis hasan. Ini sama syaratnya. Hanya satu yang beda nanti. Yes. Ya sebutkan 5. Ya sebutkan 5 syaratnya dulu. 1 apa? 2 apa? 3. Oke, kayaknya lupa ya. Ya, bersambungnya sana 2. Cuma itu aja, baik. Naam. Jadi untuk semuanya, karena Ustadz, ada apa Mar, angkat tangan? Ya, ada yang menjawab Ustadz. Oh iya, silakan. Ya, saran aja betul Ustadz. Iya, jawablah. 5 syarat hadis sahih, 5 syarat hadis hasan. Syaratnya bersambung saat yang pertama. Yang kedua, Periwayatannya bersifat adil. rawinya adil. Yang ketiga, Terhindar dari ilat Ustadz, cacat. iya, habis itu. Keempat, tidak janggal atau syadz. Ya, kemudian yang kelima, Rawinya dobet. rawinya dhabt. Baik. Itu hadis sahih, hadis hasan sama. Perbedaan di mana? Di hafalannya Ustadz. Di hafalannya. Oke, baik. Syukron ya Ammar, barakallahu fiik. Oke. Jadi mengenai hadis sahih, hadis hasan sudah clear, telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu ya. Hadis sahih, hadis hasan sudah. Sekarang hadis hasan isnad dan sahih isnad. Nah, baik. Jadi sini dijelaskan ya. Jawabannya hadis sahih isnad dan hadis hasan isnad ini derajatnya di bawah ucapan ahli hadis, yaitu hadis ini sahih dan hadis ini hasan. Berarti apa? Hadis sahih isnad dan hadis hasanul isnad ini di bawah hadis sahih dan di bawah hadis hasan. Kenapa? Karena yang pertama, li'annal awwal qad yasihu au yahsunul isnadu. Karena yang pertama ya, yang pertama ini nih. Nah, ini. Yang pertama ini qad yasihu, telah sahih dan telah hasan. Apa yang telah hasan? Sanadnya. Adapun matan, nah ini tidak sahih, belum tentu sahih. Kenapa? Karena ada syad dan illah. Dan ini yang tahu adalah ulama ahli hadis. Itu dia. Jadi untuk hadis sahih jelas. Ini katanya, amma idza qala hadisun sahih faka'annahu takaffala bi syurutis sihhah al-khamsah. Kalau hadis sahih jelas dia terpenuhi 5 syarat sahih. Nah, 5 syarat sahih itu telah terpenuhi. Begitu pula dengan hadis hasan, terpenuhi 5 syaratnya. Adapun yang sahihul isnad,
dan hasanul isnad ini dua syarat enggak terpenuhi. Dua syarat enggak terpenuhi, cuma 3 syarat yang terpenuhi. Jadi untuk hadis sahihul isnad itu cuma 3 syarat yang terpenuhi, yaitu bersambungnya sanad, kemudian rawinya adil dan rawinya dhabit. Syad dan illah ini ada, enggak terpenuhi dia. Ya, ada mul illah dan ada musyad ini enggak terpenuhi. Nah, sehingga dia dikatakan cuman hadisnya sahih isnadnya dan hasan isnadnya. Oke. Coba sampai sini paham tidak Abid? Penjelasan Ustadz? Abid? Tidak ada jawaban? Zuhri? Sampai sini jelas penjelasan Ustadz kira-kira? Agak kurang paham mana. Kurang paham. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Jadi hadis sahih dan hadis hasan jelas 5 syarat terpenuhi, yaitu bersambungnya sanad, apalagi Zuri, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syad, tidak ada illah. 5 syarat terpenuhi. Gitu pula hadis hasan, 5 syarat terpenuhi. Bersambungnya sanad, rawinya adil, rawinya dhabit, namun dhabitnya tingkatannya B. Kemudian tidak ada syad, tidak ada illah. Ini jelas. Nah, adapun ketika ulama mengatakan hadis ini sahihul isnad, sahih atau hasanul isnad. Nah, berarti apa? 2 syarat terakhir itu hilang. Cuma 3 syarat yang ada. 2 terakhir hilang dia, nggak terpenuhi. Paham, Zuhri? Jadi dari 5 syarat tadi, 2 yang terakhir, poin 4, poin 5 itu nggak ada, cuma 3 syarat yang terpenuhi. Macam mana, Zuhri? Fahimtah? Belum juga. Oke, la ba'sa. Ammar, antum fahimtah? Masih belum. Oke. Ustadz ketik-ketik lah ya di sini ya, biar enak. Oke. Kita ulang lagi. Ya, kita ulang penjelasannya. Jadi syarat hadis ya, syarat hadis sahih dan hasan ada 5, ya kan? Yang pertama, sanadnya bersambung. Ini pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dhabit. Yang keempat, tidak syadz. Yang kelima, tidak ada illat. Nah, ini kan 5 syarat. Yang bedakan dengan hadis hasan di sini cuma kalau hasan dhabitnya itu ya B, ya A. Ini untuk yang sahih, B untuk yang hasan. Ini derajatnya. Kalau kita grade-kan lagi itu, kalau kita grade-kan dhabit perawi hadis sahih itu A, sedangkan dhabit perawi hadis hasan itu B. Itu derajatnya. Nah, oke, 5 ini kan terpenuhi, maka dikatakanlah hadisnya sahih atau hadis ini hasan. Makbul, diterima hadisnya, diamalkan. Nah, untuk hadis sahihul isnad dan hasanul isnad. Nah, ini hanya 3 yang terpenuhi, hanya ini. Kok hilang deh. 1,
2, 3. Nah, cuman 3 yang terpenuhi syaratnya. Harusnya kan 5. Nah, namun ini dia cuman 3 yang terpenuhi. Artinya apa? Hadis sahihul isnad dan hadis hasanul isnad. Nah, ini hadisnya syad dan hadisnya itu ada ilahnya. Kesimpulan hadis sahihul isnad dan hasanul isnad belum bisa diterima karena ada syadz dan illat. Nah, ini kesimpulannya. Oke, sampai sini bagaimana Ammar? Fahim tah? Nah, Ustaz. Ini Uzaifi kasih jempol, berarti fahim nih. Mana Uzaifi? Fahim tah? Paham tak? Paham tak? Masya Allah, alhamdulillah. Mana wajah antum nih? Bisa ditampilkan? Masya Allah, alhamdulillah. Tayyib, syukran. Akmarido, fahim tah? Paham. Robiah, fahim tah? Alhamdulillah. Abid, fahim tah? Ustaz. Alhamdulillah. Fatur Siagian, fahim tah? Fahimna, alhamdulillah. Rizki, fahim tah Rizki? Insyaallah. Insyaallah apa nih? Fahim tah? Fahimna. Zaki Syahidan, fahim tah? Zaki Syahidan? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib. Jordan, fahim tah? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Dafa Alif, fahim tah? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ayo silakan tanya, silakan. Ulangin. Berarti Ustaz yang hadis sahihul isnad sama hasanul isnad nggak bisa diamalin lah, Ustaz. Belum bisa. Sampai ada penguat. Nah, sampai ada jalur hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya hadis itu tidak ada syadnya, tidak ada ilahnya. Oke, Ustaz. Nah, itu dia. Baik, Muhammad Abdullah, fahim tah? Naam, la syakka fi anna hadha ad-dars sahlun, Ustaz. Masya Allah, jamil jiddan. Masya Allah. La syakka anna hadha dar sahlun. Masya Allah. Tayyib. Masya Allah. Sekarang kita lanjutkan. Ya, sedikit lagi. Pertanyaan yang kedua. Ma makna Qaulut Tirmidzi wa ghairihi hadisun hasanun sahih. Nah, ini sering kita jumpai ya. Jadi kalau misalnya antum baca hadis riwayat At-Tirmidzi, pasti antum akan menjumpai ucapan beliau itu hadis hasanun sahih. Hadis hasanun sahih. Nah, apa yang dimaksud dengan ucapan beliau hadis hasanun sahih? Jawabannya, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ma mulakhassahu mayali. Ibnu Hajar ini imam ahli hadis ya, berkata yang kesimpulannya sebagai berikut. In kana lil hadis isnadan fa aktsar. Nih, jika ternyata hadis itu punya 2 sanad atau lebih. Jadi sanad periwayatan rantainya itu punya 2 jalur dia dari orang yang berbeda. Maka maknanya annahu hasan bi'tibari isnadin. Hadis itu hasan dari sisi sanad, dari satu sanad. Dan sahih wa sahihun bi'tibari isnadin akhar, dan sahih menurut sanad yang lain.
Oke, Ustaz akan tulis ya biar lebih jelas ya. Naam. Jadi hadis hasan sahih, hadis hasan sahih. Kadang gitu ada ulama buat kayak gini dia, hadis hasan sahih. Bukan hasan aja, bukan sahih aja, digabungkan hadis hasan sahih. Loh, maksudnya apa ini? Maka kata Ibnu Hajar yang pertama ya, hadis itu berarti punya dua jalur riwayat. Nah, riwayat ke satu ya sanadnya hasan, dan riwayat kedua sanadnya sahih. Nah, ini dia. Jadi itu penjelasannya. Jadi kalau teman nanti baca hadis, maka ada tahu, oh berarti hadis ini berarti punya beberapa jalur ini. Jalur yang pertama ya hasan, jalur yang kedua sahih. Maka digabungkan hadis ini hasan sahih. Baik, dan ini makbul ya, ini makbul dia. Artinya apa? Hadis hasan sahih ini terpenuhi 5 syarat. Hadis ini terpenuhi 5 syarat. Nah, namun dari sisi sanadnya, sisi sanad ya atau rawi, nah ada yang hasan, ada yang sahih. Nah, itu dia. Taib. Nah, ini ya, hadis ini terpenuhi 5 syarat, namun di sisi sanad dan atau rawi dia ada yang hasan dan yang sahih. Baik, ini saya hapus biar enak. Nah, jadi intinya hadis ini makbul, diterima. Ya, hadis ini diterima. Hadis hasan sahih itu diterima. Baik. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau. Wa in kana lil hadisi isnadun wahid. Nah, kalau ternyata hadis ini sanadnya cuma satu. Setelah diteliti cuma satu sanadnya. Maka maknanya adalah annahu hasan inda qaumin minal muhaddisin, sahihun inda qaumin akharin. Wa ka'annahu yushiru ila khilafil ulama fil hukmi 'alal hadisi aw lam yatarajjah ladayil hukmu bi ahadihima. Ya, ini dia. Jadi maknanya kalau cuma satu sanadnya, maka ini berarti ada perbedaan di kalangan ulama. Hasan menurut sekelompok ahli hadis dan sahih menurut kelompok ahli hadis yang lain. Ya, ka'annahu seakan-akan di sini Imam At-Tirmizi mengisyaratkan adanya perbedaan ulama di dalam menghukumi hadis tersebut. Atau ulama itu masih belum bisa menguatkan hukumnya sehingga dibuatlah dua-dua, sahih dan hasan. Ya. Dan yang kedua, ya, hadis itu hanya punya satu sanad. Namun ya, ulama berbeda memberikan hukum ya, sahih dan hasan sehingga dibuatlah dua-dua. Itu dia. Baik, jadi ini dia ya, insyaallah antum paham. Nah, namun di sini Ustaz ingin memberikan tanbih ya, peringatan. Nah, berdasarkan pengalaman Ustaz sendiri ya ketika membaca hadis dan juga melihat penjelasan ulama ya mengenai hadis hasan sahih. Nah, tidak ternyata ya, ini tanbih kesimpulannya. Tidak semua hadis hasan sahih itu diterima hadisnya. Catat itu. Tidak semua hadis hasan sahih diterima hadisnya. Kecuali ada ulama yang lain mengatakan hadis itu hasan sahih juga. Tidak semua hadis hasan sahih itu diterima, benar-benar makbul dia hadisnya sehingga bisa diamalkan. Tidak semua, karena ada juga hadis hasan sahih setelah diteliti ternyata hadisnya dhaif, hadisnya lemah.
atau hadisnya lemah. Oleh karena itu, ya, ketika antum mendapatkan hadis ini hasan sahih, nah, alangkah lebih selamat kalau kita mendapatkan keterangan seperti ini. Ya, hasanahu au sahhahu al-Albani. Jadi kalau antum misalnya ada hadis hasan sahih At-Tirmizi, lihat di situ ada enggak keterangan setelahnya lagi, misalnya disahihkan oleh Al-Albani atau dihasankan oleh Al-Albani. Nah, kalau ini sudah antum dapatkan, maka jelas hadisnya sahih, hadisnya hasan, berarti terima. Tapi kalau misalnya dikatakan hadis hasan sahih tapi dikatakan seperti ini, didoifkan oleh Al-Albani, maka insya Allah hadis itu doif, tidak bisa dijadikan hujjah. Oke, baik. Jadi ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, waktu sudah tinggal sedikit lagi, berarti nggak memungkinkan untuk menjelaskan sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi. Namun sebenarnya kesimpulannya untuk penjelasan ini sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi, ini sebenarnya kalau antum baca udah dapat gambaran bahwasanya hadis sahih li ghairihi ini pada awal itu dia hadis hasan, baru naik derajat menjadi sahih. Namun bukan sahih li zatihi, tapi sahih li ghairihi. Begitu pula hadis hasan. Ini sebenarnya bukan hadis hasan dia nih. Sebenarnya ini hadis dhaif. Hadis dhaif awalnya dia. Namun karena ada penguat, nah naiklah derajatnya menjadi hasan. Namun bukan hasan li zatihi, tapi hasan li ghairihi. Naam. Itulah nak mungkin yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang-kurang paham, ya Ustadz terbuka, silakan bertanya. Atau video call Ustadz juga boleh. Video call Ustadz lebih enak kayaknya kan. Tadi misal kayak Zuhri mungkin kurang paham, silakan video call Ustadz. Mungkin kayak Suli mungkin belum begitu paham, video call Ustadz kita mungkin bisa lebih intens dalam tanya jawab, ya. Sebelah Robiah, ya Akmal dan teman-teman lainnya, ya. Jangan ragu-ragu video call Ustadz. Itu memang hak kalian, ya, mendapatkan pelajaran. Taib, demikian dari Ustadz. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.